Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riflan Hamzah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang epistemologi. Yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi atau filsafat ilmu adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat. Dalam pengembangannya menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. Pokok kajian epistemologi akan sangat menonjol bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai hakikat epistemologi itu sendiri. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dengan arti pengetahuan dan kata logos berarti teori, uraian atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam bahasa Indonesia lazim disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat tentang pengetahuan. Masalah utama dari epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sebenarnya seseorang baru dapat dikatakan berpengetahuan apabila telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Artinya, pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Hal ini menyebabkan eksistensi epistemologi sangat urgen untuk menggambar manusia berpengetahuan, yaitu dengan jalan menjawab dan menjelaskan masalah-masalah yang dipertanyakan dalam epistemologi. Makna pengetahuan dalam epistemologi adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu sehingga ia dapat membedakan antara satu ilmu dengan lainnya. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, sarana, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan. Perbedaan landasan ontologik menyebabkan perbedaan dalam menentukan metode yang dipilih upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi itulah pengertian epistemologi. Kemudian yang berikut, cara-cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Dalam filsafat ilmu, cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan adalah melalui sebuah rangkaian prosedur atau metode teknik tertentu yang lazimnya disebutnya metode ilmiah. Yang pertama, pengetahuan metode ilmiah. Menurut Surjono Somergono, tahun 1993, istilah metode berasal dari bahasa Latin metos yang secara umum artinya cara atau jalan memperoleh pengetahuan, sedangkan metode ilmiah adalah cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Dalam beberapa literatur seringkali metode dipersamakan atau dicampur-adukan dengan pendekatan maupun teknik. Metode, pendekatan, dan teknik merupakan tiga hal yang berbeda walaupun bertalian satu sama lain. Dengan mengutip pendapat beberapa pakar, Deligne menjelaskan perbedaan ketiga hal tersebut sebagai berikut. Pendekatan pada pokoknya adalah ukuran-ukuran untuk memilih masalah dan data yang bertalian, sedangkan metode adalah prosedur untuk mendapatkan dan mempergunakan data. Pendekatan dalam menelaah sesuatu masalah dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut tinjauan dari ilmu-ilmu tertentu, misalnya psikologi, sosiologi, politik, dan seterusnya. Dengan pendekatan berdasarkan psikologi, maka masalah tersebut dianalisis dan dipecahkan berdasarkan konsep-konsep psikologis.
Sedangkan bila masalah tersebut ditinjau berdasarkan pendekatan sosiologis, maka konsep-konsep sosiologi yang dipakai untuk menganalisis atau memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang berikut metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode empirisme. Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiris yang berarti pengalaman indrawi. Oleh karena itu, empirisme dinisbatkan kepada faham yang memiliki pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, dan yang dimaksudkan dengannya adalah baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batinia yang menyangkut pribadi manusia. Asal kata empirisme adalah empiria yang berarti kepercayaan terhadap pengalaman. Menurut aliran ini, bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indera. Bapak aliran ini adalah John Locke, tahun 1632 sampai 1704, dengan teorinya tabula rasa, yang artinya secara bahasa adalah meja lilin. Menurut paham empirisme, metode untuk memperoleh pengetahuan didasarkan pada pengalaman yang bersifat empiris, yaitu pengalaman yang bisa dibuktikan tingkat kebenarannya melalui pengalaman indera manusia. Kemudian metode yang kedua, metode rasionalisme. Para penganut rasionalisme berpandangan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio atau masuk akal. Perkembangan pengetahuan mulai pesat pada abad ke-18. Orang yang dianggap sebagai bapak rasionalisme adalah René Descartes, tahun 1596 sampai 1650, yang juga dinyatakan sebagai bapak filsafat modern. Semboyannya yang terkenal adalah cogito ergo sum. Saya berpikir jadi saya ada. Berbeda dengan penganut empirisme, karena rasionalisme memandang bahwa metode untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui akal pikiran. Bukan berarti rasionalisme menegaskan nilai pengalaman, melainkan pengalaman dijadikan sejenis perangsang bagi akal pikiran untuk memperoleh pengetahuan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya tentang epistemologi. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.